warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Amelia Sabrina, absen 15 dari kelas 10 akuntansi 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi bab 5 mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan judul Meneladani Peran Ulama Penyebar Ajaran Islam di Indonesia. Nah, yang pertama, dimulai dari masuknya agama Islam di Indonesia. Kalian penasaran gak sih? Kapan sih Islam masuk ke Nusantara Indonesia? Siapa juga yang membawa Islam ke Nusantara Indonesia? Yuk kita semua. Nah, masuknya agama Islam di Indonesia sendiri didukung oleh beberapa teori loh. Mari kita bahas. Nah, kita masuk ke teori yang pertama, yaitu teori Gujarat oleh Profesor Dr. G. Snodgrass. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat loh. Snodgrass berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Wilayah Kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama penerima ajaran agama Islam yakni pada abad ke-13 Masehi. Kita masuk ke teori yang kedua, yaitu teori Makkah dari Profesor Dr. Buya Hamka. Menurut teori ini, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Cina dinasti Tang, ditemukan permukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh para saudagar Arab. Dan di sini kita masuk ke teori yang ketiga, yaitu teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Jaja Diningrat. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Teori ini dipandang lemah. Pada saat itu, Baghdad sebagai ibu kota kekhalifahan Bani Abbasiyah yang mayoritas penganutnya merupakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan mayoritas Muslim Jawa Barat sendiri bermazhab Syafi'i sekaligus berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan pengikut Syiah. Sekarang kita masuk ke teori yang keempat, yaitu teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. Menurut teori ini, Sultan Demak dan Wali Songo disebutkan sebagai keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik kelenteng Sang Tokoh. Dan teori yang terakhir atau teori yang kelima adalah teori maritim oleh N.A. Baloch. Menurut teori ini, Islam bisa saja masuk ke Nusantara karena umat Islam sendiri memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu perkembangan kesultanan di Indonesia. Masa perkembangan agama Islam sendiri adalah dalam kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Sebagai contohnya adalah Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera Utara pada abad ke-13 Masehi, Kesultanan Leran di Gresik, Jawa Timur pada abad ke-11 Masehi. Nah, pada masa ini, istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan dan istilah raja berubah menjadi sultan. Salah satu motif para raja atau para sultan memeluk Islam adalah untuk mempertahankan kekuasaannya karena mayoritas masyarakatnya sudah memeluk Islam terlebih dahulu. Nah, tumbuhnya kesultanan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sebab timbulnya politik di luar Indonesia. Periode Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Fatimiyah, hingga Kesultanan Turki Utsmani. Kemudian diikuti dengan runtuhnya pengaruh Hindu-Buddha di India dan munculnya kerajaan Moghul. Dan untuk mengetahui perkembangan mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas oleh masyarakat Indonesia termasuk di Kesultanan Samudra Pasai, dapat diketahui dari catatan Ibnu Battuta yang pernah berkunjung ke Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 745 hingga 746 Hijriah atau 1345 Masehi. Pada catatan tersebut dijelaskan bahwa di Gujarat sendiri berkembang mazhab Syiah, sedangkan Kesultanan Samudra Pasai adalah bermazhab Syafi'i. Sejarawan Belanda pada masa kolonial sendiri membagi periodisasi sejarah Indonesia menjadi 4,
Yang pertama, zaman animisme dan dinamisme. Yang kedua, zaman Hinduisme dan Buddhisme. Yang ketiga, zaman Islamisme. Yang keempat, zaman Katolikisme dan Protestanisme. Nah, dari sejarah Islam sendiri, dituliskan setelah kerajaan Majapahit mengalami kemunduran pada abad ke-15 Masehi, tidak dijelaskan bahwa sejak abad ke-7, agama Islam sudah mulai didakwahkan di Indonesia. Akibatnya, agama Islam dianggap baru masuk dan dikenal oleh masyarakat Indonesia pada abad ke-15 Masehi. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Nah, ternyata banyak sekali loh tokoh-tokoh, ulama, dan sultan yang berperan aktif dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Yuk kita bahas. Nah, kita masuk ke tokoh yang pertama, yaitu Sultan Malik As-Saleh dengan periode 1267 hingga 1297 Masehi. Sultan Malik As-Saleh merupakan tokoh penyebar Islam di Nusantara dan Asia Tenggara loh. Hal ini disebabkan karena kuatnya pengaruh kekuasaan Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Sultan Malik As-Saleh. Nah, pada saat semasa berkuasa, Kerajaan Samudra Pasai sempat menerima kunjungan dari Marco Polo, dan menurut catatan Marco Polo, Sultan Malik As-Saleh merupakan raja yang kaya dan kuat pengaruhnya. Nah, kita masuk ke tokoh yang kedua, yaitu Sultan Ahmad dengan periode 1326 hingga 1348 Masehi. Nah, Sultan Samudra Pasai yang ketiga ini bergelar Sultan Malik Al-Tauhid II. Di masa pemerintahannya, Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh seorang penjelajah dari Maroko yang bernama Ibnu Battuta. Menurut Ibnu Battuta sendiri, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam loh. Sekarang kita ke tokoh yang ketiga, yaitu Sultan Alauddin Riyad Shah dengan periode 1538 hingga 1571 Masehi. Nah, merupakan Sultan Aceh ketiga yang terkenal sebagai peltak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh. Memiliki hubungan baik dengan Kesultanan Turki Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Sultan Alauddin berperan dan berjasa dalam penyebaran Islam di wilayah Aceh karena beliaulah yang mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan agama Islam di Kesultanan Aceh. Nah, setelah terbentuk kadir-kadir pendakwah, selanjutnya kadir-kadir tersebut dikirim ke daerah pedalaman Sumatera untuk menyampaikan ajaran Islam. Tokoh yang keempat yaitu Wali Songo dengan periode 1404 hingga 1546 Masehi. Nah, Wali Songo sendiri merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim atau biasa dikenal Sunan Gresik, Raden Rahmat atau biasa dikenal sebagai Sunan Ampel, Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Paku atau Sunan Giri, Syarifuddin atau Sunan Derajat, Raden Mas Syahid atau Sunan Kalijaga, Raden Jafar Siddiq atau biasa dikenal sebagai Sunan Kudus, dan Raden Umar Said atau biasa dikenal sebagai Sunan Muria, serta yang terakhir adalah Syarif Hidayatullah yang biasa kita sebut sebagai Sunan Gunung Jati. Nah, mereka menggunakan berbagai saluran dakwah diantaranya melalui kebudayaan, kesenian, pendidikan, pernikahan, perdagangan, dan politik. Penyebaran Islam di Nusantara sendiri dipengaruhi oleh jalur perdagangan dari berbagai negara seperti Persia, India, dan Arab. Tokoh yang kelima ada Sultan Alauddin. Sultan Alauddin atau dengan nama asli Imangarangi Daeng Manarobia dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Beliau termasuk tokoh yang berjasa besar pada penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Beliau merupakan Raja Goa pertama yang masuk Islam bersama Raja Talong. Penyebaran agama Islam pada masa pemerintahan beliau telah mencapai daerah Buton dan daerah Dampu Sumbawa. Nah, termasuk berhasil mengislamkan Kerajaan Sopeng,
Pacu dan Bone. Penyebaran agama Islam di Goa juga atas perjuangan dakwah dari Datuk Ribandang atau Abdul Makmur Khatib Tunggal, seorang ulama dari Minangkabau. Dan tokoh yang keenam ada Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hashim bin Musyaq bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Beliau berdakwah bersama sahabatnya yaitu Datuk Ribandang pada masa pemerintahan Raja Haji Mahkota dengan periode 1525 hingga 1589. Berkat dakwah Datuk Tunggang Parangan, akhirnya Raja Haji Mahkota memeluk Islam dan diikuti oleh keluarga kerajaan serta rakyat Kertanegara. Berkat dakwah Datuk Tunggang Parangan, akhirnya Raja Haji Mahkota memeluk Islam dan diikuti oleh keluarga kerajaan serta rakyat Kutai Kartanegara. Kita masuk ke tokoh yang terakhir yaitu Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintah Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 hingga 1500 Masehi. Sejak usia belia, beliau mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya dan dari seorang ulama bernama Datuk Maulana Hussein. Salah satu peran terpenting Sultan Zainal Abidin dalam penyebaran agama Islam adalah mendirikan pesantren-pesantren dengan pengajar yang didatangkan langsung dari Jawa. Selain itu, beliau juga mendirikan julep atau Batu Akhirat yang bertugas membantu Sultan dalam mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Kesultanan Ternate. Akhirnya, gerakan Islamisasi yang dilakukan oleh Sultan Zainal Abidin ini diikuti dan ditiru oleh raja-raja lain di Maluku. Kita masuk ke materi keempat, yaitu keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Ternyata banyak sekali nilai-nilai keteladanan dari para tokoh penyebar Islam di Indonesia yang dapat kita ambil loh. Nilai keteladanan yang dapat kita ambil diantaranya yaitu hidup sederhana, gigih dalam berjuang, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam, produktif dalam berkarya, sabar, menghargai perbedaan, dan juga berdakwah dengan damai. Sekian video dari saya yang dapat saya jelaskan dari bab 5 yang berjudul Meneladani Peran Ulama Penyebar Ajaran Agama Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.